bahwa mencari ilmu itu lebih afdol daripada ibadah seperti zikir atau wirid atau ibadah sholat sunnah dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah, semoga panjenengan termasuk orang yang niat dari rumah berangkat cari ilmu ini, di tengah kesibukan jenengan mendapat pahala yang disebutkan di kitab Ihya ini, ya. Maka dalam urusan tartib atau urutan wirid, urutan dalam beristiqomah mengingat kepada Allah, itu seperti urutannya seorang yang alim, orang yang muta'alim, yang belajar itu. Bedanya, kalau alim dia memberi faedah, kalau muta'alim dia mencari. Tapi sama-sama usaha, dua orang ini sama-sama berusaha. Ya. Kemudian disebutkan Rasulullah disebutkan oleh sahabat Abi Darda, hadits Rasul mengatakan, sesungguhnya menghadiri majelis zikir termasuk majelis ilmu itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat sunnah, atau menghadiri 1000 jenazah, atau menjenguk 1000 orang sakit. Jadi pahalanya itu lebih besar dari itu. Tapi bukan berarti kalau sudah hadir majelis taklim ada orang mati dihitung, kalau sudah 1000 baru, tidak. Maksudnya ini apa? Maksudnya keutamaannya. Kenapa kok sampai seperti ini? Karena orang ngaji itu bisa berubah lebih baik, itu yang istimewa. Tapi kalau orang ibadah itu biasanya ya sudah segitu saja. Tapi kalau orang ngaji itu, kalau dia tidak dapat hal baru, maka dia akan mendapatkan kekuatan lebih dari sesuatu yang dia pernah dapat. Jadi misalnya dia sudah tahu, misalnya menahan marah itu baik, gitu. Kemudian ada masalah, dia masih belum bisa nahan. Kemudian dia hadir kajian lagi, mendengar lagi bahwa menahan marah itu baik. Dia sudah mulai mikir, tapi masih belum bisa ngelakuin. Tapi dia sudah mikir. Dia hadir lagi, kok pembahasannya tetap tentang itu. Dia mulai berusaha, sebentar lagi mau saya tahan. Hadir yang keempat kali, bisa jadi ada masalah, ini waktunya saya ngelakoni. Bisa berubah lebih baik. Tapi kalau ibadah saja, sholat saja, ngaji saja, pahala pasti, tapi bertambah baik itu sulit, karena perubahan itu dari tambahnya pengetahuan, ya. Nah, pengetahuan itu didapat satu kali itu biasanya tidak langsung nyantol. Makanya kenapa kadang-kadang seperti di Riyadhus Shalihin pembahasan bab sedekah itu sampai 15 hadis. Nah, kalau dibahas satu kali satu hadis, ya itu mungkin baik, tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 hadis dibahas, loh, itu meresapnya itu beda. Nah, sehingga orang yang ngaji itu dia akan mendapatkan satu kesempatan dari Allah karena dia berusaha. Kalau Anda sholat kan bisa di rumah, tapi kalau Anda ngaji biasanya kan harus keluar. Ngaji online itu kan tidak enak, Pak. Gak enak belas. Jangankan yang mendengarkan, si ngajar itu gak enak, Pak. Yang taklim itu loh gak enak. Karena kita tidak tahu ini hadirin saya ini masih ada atau tidak ada, saya tidak tahu. Terus terang fair-fairan saja. Kan disuruh nutup videonya, kita tidak tahu. Kadang-kadang ini kita lihat ini di laptop itu kan kelihatan. Kalau pakai HP kita tidak kelihatan. Kalau pakai laptop nge-live-nya itu kelihatan. Jadi kita nge-live ini tahu ya di situ mangan kerupuk ngadep kono. Kadang-kadang lumba dimatikan, suaranya masuk, suaranya ayam, suaranya goreng tempe. Itu kesel, itu sudah seperti itu. Saya pernah juga dulu pengajian, begitu dimulai oleh hostnya itu, ya kan host namanya, bukan house ya, host, H-U-S-T. Kalau house itu kan ngelak, house. Kalau host itu apa? Host itu MC-nya. Marilah kita dengarkan mau itu dari Habib Muhammad penulis. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Begitu dia ngecek, saya masuk, terus berdiri dia, hilang.
soundnya tidak jelas, saya manggil orangnya tidak ada. Setelah mungkin 3-4 menit dia baru cepet-cepetan balik, dibenarkan sama dia, karena mungkin dia setelah buka ini acara malah dia tidak dengar yang adakan acara itu Pak, gak ngerungokno Pak. Mati mau bagaimana, sudah sunatullah tidak mungkin sama itu. Walaupun tidak mengurangi kemungkinan bahwa juga banyak orang mendapat manfaat dari online banyak, tapi orang hadir begini nih jauh, tidak mungkin sama, tidak mungkin sama, tidak ada. Rasul yang mengatakan, yang mengatakan dalam sabdanya al-ajru ala qadrin nasab, pahala itu tergantung repotnya. Antum dari rumah berangkat kemari dengan kesibukan antum paksa, nah itu repotnya akan lebih, ya pahalanya pasti lebih, tidak mungkin sama. Allah itu adil, tidak mungkin sama, kecuali kalau seperti kemarin waktu pandemi tidak bisa ketemu misalnya, terpaksa pakai online, nah itu pahalanya sama karena memang tertutup untuk offline-nya. Tapi kalau misalnya bisa kemudian datang, ya pasti pahalanya itu lebih besar. Nah, maka di sini disebutkan bahwa hadir majelis taklim itu lebih baik pahalanya dari sholat 1000 rakaat, menghadiri 1000 jenazah, dan menjenguk 1000 orang sakit. Dan Rasulullah juga bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi, kalau kamu melihat riyadul jannah, yaitu taman surga, farta'u, mampirlah, farta'u fiha, kata Rasul, mampirlah dia. Fakila ya Rasulullah, ya Rasul, apa itu taman surga? Nah, kalau sudah di tamannya, berarti kan sudah sampai, kan begitu ya? Kalau Anda sudah di tamannya, berarti Anda sudah sampai. Misalnya Anda sholat di Masjidil Haram, misalnya, tidak bisa masuk, tapi bisa di terasnya, ya sudah sampai itu namanya. Karena tinggal mungkin masuknya aja yang belum waktunya masuk. Tapi kalau Anda sudah di terasnya Masjidil Haram, Anda sudah di Masjidil Haram berarti. Begitu pula di taman surga, Anda sampai di tempat taklim itu di taman surga, kata Rasul. Farta'u, mampirlah kalian fiha, di dalamnya. Nah, para sahabat tanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga itu adalah hilakul dzikir, orang yang muter kumpulan hilak itu seperti kumpulan begini, orang yang sedang berzikir. Dalam apa? Di antaranya dalam majelis taklim. Jelas ya? Dikatakan oleh sahabat, dikatakan oleh Ka'abul Ahbar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seandainya pahala orang yang hadir majelis taklim itu bisa dilihat manusia, nah kita kan tidak bisa lihat pahala manusia. Pahalanya majelis taklim kan kita tidak bisa lihat. Nah, jenengan datang ke sini kan karena husnudzon jenengan. Seandainya pahalanya majelis ini bisa tampak di mata telanjangnya manusia, kelihatan begini, laqtatalu alaihi, mereka akan saling berlomba, saling sikut-sikutan, saling bunuh-bunuhan untuk bisa hadir majelis taklim ini. Akan ditinggal semua orang yang punya bangunan, yang punya kemewahannya ditinggal semua. Yang penting bisa hadir majelis taklim. Dan setiap orang yang punya toko di pasar bakal ditinggal pasarnya untuk hadir majelis taklim. Tapi tidak dibuka oleh Allah. Bagi siapa yang memaksa, ya itu nanti akan dibuka, akan yaumil qiyamah. Tapi kalau dibuka, ya tidak ada ujiannya. Ujiannya bagi orang yang tidak bisa melihat tapi tetap maksa untuk hadir. Ya. Dan sahabat Umar bin Khattab juga mengatakan, seseorang yang keluar dari rumahnya dan dia punya dosa banyak, seperti gunung Tihamah, kemudian dia mendengarkan kepada si pengajar, kemudian dia merasa takut. Ya, rasa takut. Wah. Kemudian wastarja'an dan dia mengingat-ingat, dia mengevaluasi dosanya. Wan sarafa ila manzili wa laysa alaihi dan dia pulang ke rumahnya, dosanya sudah diampuni, tidak ada dosa sedikit pun, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Fala tufariqu majalisal ulama, maka jangan tinggalkan majelis taklim, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan satu tempat di atas bumi ini yang lebih mulia dari majelis taklim selain masjid ya. Tempat yang dipakai untuk taklim lebih dari majelis taklim itu ya, tidak ada, kecuali kalau masjid beda ya. Kalau masjid kan sudah tidak usah dibahas, sudah pasti masuk aja pakai tahiyatul masjid. Tanah yang dipakai untuk taklim itu adalah tempat yang paling istimewa.
Jadi misalnya datang majelis kemudian ada pembahasan tentang riba misalnya ini, kemudian ya Allah taubat harus terakhir ya Mas, terakhir insya Allah terakhir. Kemudian dia mengatakan saya tidak mau ngambil lagi. Nah kemudian dia tobat beneran. Nah itu maka dia akan mendapatkan pahala, bukan hanya diampuni dosanya yang masalah riba saja, dosanya yang lain habis diampuni semua dosanya oleh Allah. Barokahnya hadir majelis taklim dan ada niat nyesal dari dosa ya, itu saking hebatnya majelis taklim ya. Semoga kita termasuk yang seperti itu. Seorang bercurhat kepada Sayyidina Hasan, mengatakan ya, saya ini mau curhat kepada Anda. Alangkah pekat dan kasar dan kakunya hati saya ini, keras sekali, tidak bisa dapat manfaat ilmu, tidak bisa mendengar, kurang baik ya, kurang baik, keras sekali hati saya, kaku, tidak lembut. Kata Sayyidina Hasan, adni min majelis dzikir, kalau gitu hatimu dekatkan ke majelis dzikir. Bahasanya begitu kan halus ya, hatimu dekatkan ke majelis dzikir ya, bukan kamu tidak pernah hadir pengajian bukan, hatimu dekatkan ke majelis ilmu, hatimu dekatkan ke majelis taklim, nanti lembut-lembut deh insya Allah. Sampai seperti itu ya toh. Saking apa, saking istimewanya majelis ilmu ya, luar biasa. Majelis taklim itu luar biasa. Karena apa? Karena di situ ada pembahasan tentang halal haram, ada pembahasan tentang sabda Rasul. Apalagi kalau baca kitab, apa istimewanya kalau baca kitab? Kalau baca kitab itu ada seperti mobil itu ada sopirnya, jadi gak ngawur ya. Kalau kita bahas taklim itu ada alurnya, ada supirnya, ada drivernya yang insya Allah membawa berkah. Amin ya rabbal